tentang Igusti Ngurah Rai Bali. Igusti Ngurah Rai Bali, petugas sedang melakukan edukasi nih ya. Edukasi pencocokan apa data dari Peduli Lindungi ini. Mbak dari mana? Jakarta ya? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oke. Thank you. Ini suasana Peduli Lindungi. Peduli Lindungi, dan di sini sangat ketat sekali di Indonesia hari ini. Trip aku dapat undangan dari Pramasanur Beach Bali. Terus sekarang udah enak nih sampai ke Ngurah Rai Bali, Igusti Ngurah Rai Bali, bukan Igusti Ayu Dewi. Sudah ada Grab ya Pak ya, yang sudah bekerja sama secara resmi. Jadi bagus, nggak kayak biasa tuh tawar-menawar, tancap gas, tawar-menawar tancap gitu kan. Kalau ini langsung resmi sih. Jadi aku mau ke Pramasanur Beach Bali ini sekitar 20 km dari Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Tapi nggak apa ya, aku ngambil gambarnya di depan ya. Aku nggak deketan sama drivernya enggak. Swear. Oke, terus untuk kamu yang ada di Eropa nih, subscriber yang ada di Eropa, kalau udah dibuka penerbangan internasional ke Indonesia, ke Bali, di Bali sudah ada Grab, dan jangan lupa di Grab launch-nya kamu mesti titinya di situ, mesti nunggu gitu, baru order gitu. Ya Pak ya, coba Pak dijelasin Pak. Sorry. Dear Indonesia Pak. Dear Indonesia. Nah. Jadi sebetulnya kalau sudah resmi juga kita sudah ada pick up point, sebetulnya boleh memesan sejak landing atau lebih baik setelah mendapatkan bagasi baru order. Ya. Boleh. Jadi pada saat nanti di launch nggak apa-apa kita yang menunggu, lebih baik ya daripada nanti ibu yang order, mungkin karena need some time to sampai di Grab launch. Ya. Sebelum juga lebih baik, sebelum sampai di Grab launch bisa order. Jadi yang ngomong Bapak, yang kelihatan muka gue. Terima kasih. Oh ya, jadi tadi aku salah, jadi nggak ke Grab launch gitu. Jadi teman-teman di Eropa sama di Jepang, jangan lupa kalau mau ke Bali itu sudah enak. Kemudian jangan lupa aplikasi Peduli Lindungi, kemudian siapkan juga kartu vaksin ya. Oke. Pakai masker jangan lupa. Aku buka dikit boleh kan? Terus kalau jadwalku 2 hari nanti di Pramasanur Beach Bali ya, dikasih cuma 1 malam, pelit banget tuh. Ya, terus berikutnya aku di Singaraja mungkin 3 atau 4 hari ya, ada pekerjaannya. Ya udah, pokoknya mumpung sekalian jalan-jalan, jadi ada pekerjaan sekaligus jalan-jalan juga di Bali. Kalau boleh semua dikeliling ya, ke Kuta, Sanur, Lopina. Kayaknya banyak ya teman aku di Bali. Siapa tahu bisa ketemu. Perjalanan dari Igusti Ngurah Rai 20 kilo Pak ya. Kalau dari ini ya saya lihat ya. Ongkosnya tuh 200 berapa Pak tadi? 200. Ini gue mesti sounding dong biar kamu bisa mengkalkulasi ya Pak ya. Kalau liburan uangnya berapa yang mesti disiapin? Berapa Pak? Grabnya 223. 223.000. Cek juga promonya, karena sering sekali ada promo-promo. Iya. Bapak ini keren sekali diajari Grab ya. Cocok. Jadi ada promo juga. Sama-sama blogger jadi. Sebenarnya aku saya mau ngelihat ini ya, cuma boleh nggak ya? Boleh Pak ya? Nggak usah. Tuh. Oh ya, aku kamera alihkan juga nih. Ini sudah senja sekali, sudah jam berapa? Waktu Indonesia Tengah ya? Jam 18. Jam 18.07. Tapi kalau waktu Indonesia Barat jam 16 ya Pak ya? Kalau waktu Barat jam 17. Ternyata. Oke. Ini panjang nih kayaknya live kita ini ya. 20 meter ke depan. Nah, jadi kota wisata itu yang pertama bersih dulu, sejuk, bersih. Ini masjid apa Pak? Agak mendung ya. Oke.
Dikira jagonya Bali Pak, jagonya ayam ya Mas ya. Terus Pak, udah berapa lama nih Grab sudah bekerja sama dengan beberapa bandara di Indonesia gitu. Kayak semua, saya waktu di Jakarta juga semua ya, di Lampung. Kebetulan aku dalam waktu 1 bulan ini 3-4 kota ya sudah aku kunjungi. Gimana? Boleh dijawab buat kami? Baik. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu Bu, biar nggak salah nanti sumber informasinya dari siapa sih gitu ya. Saya David sebagai driver joinan mitra dari Grab Bandara begitu ya Bu ya. Yeah. Artinya kita join dengan Grab sebagai mitranya, sebagai drivernya itu saya sejak 2021 tahun ini. Artinya belum lama untuk join Grab yang di bandara. Hanya untuk bisnis bandara sendiri Grab sudah resmi bergabung dan memiliki counternya itu sejak akhir 2019 itu. Jadi sebelum pandemi sebetulnya sudah ada, baik di domestik atau di internasional sudah punya lounge-nya sendiri. Iya. Jadi sebagai meeting point juga di situ biar nggak bingung, karena kalau di bandara kan kalau kita dari sisi penumpang agak bingung Bu ya, terlalu banyak counter, terlalu banyak informasi tulisan begitu. Betul. Jadi meeting point-nya satu. Meeting point-nya di Grab Lounge internasional satu, di domestik satu. Oke, good. Jadi di Ngurah Rai kita ada 2. Ya, ini di Bali ya, di Ngurah Rai Bali. Kalau tempat lain belum ya, belum tahu tuh. Kalau di tempat lain mungkin kondisionalnya berbeda gitu. Terus apa lagi Pak? Ya, hanya memang mempermudah dari sisi penumpang, bukan hanya safety yang ditawarkan ya oleh Grab. Satu memang transparansinya dari segi harga, dari segi lokasi yang dipilih gitu ya. Keamanan. Jadi, keamanan dan semua driver Grab yang tergabung di bandara itu sudah 100% terverifikasi oleh Angkasa Pura sebagai pengelola bandara. Oke. Jadi memang resmi kita bergabung dan semua data mobil, dan tidak punya mobil kecil kalau kita beroperasi di bandara itu semua 7-seater Ibu. 7-seater, oke, satu. Oke, ini pas nih 7-seater. Walaupun memang maksimal order itu per mobil itu 4 orang maksimal. Tapi dia ada jenis kan biasanya kan? Betul. Jadi kan memang kalau karena COVID, yang biasa pakai Grab kan tahu biasanya random ya mobilnya, kita nggak bisa milih nih. Mobil dapatnya Avanza kah atau dapatnya Innova. Hanya Grab yang di bandara ini memang tidak ada mobil yang 4-seater, dia semua 7-seater. Walaupun memang ordernya dibatasi 4-seater karena dengan space bagasi yang kita perlu. Jadi boleh dibilang kita mendesain driver-driver yang mobilnya juga cukup nyaman lah gitu. Begitu landing di bandara dengan kapasitas yang satu kali order itu 4 orang, cukup dengan bagasi bawaan masing-masing 1 atau 2 masih nyaman gitu. Aku senang sekali hari ini, sore ini dapat mitra driver yang cepet dan komunikatif, bisa memberi penjelasan. Ternyata dia blogger juga. Tapi nggak apa-apa ya, lo ngeliatin muka aku aja ya guys. Dear Indonesia, ini aku sebenarnya dari Bali ini nanti banyak konten-konten yang aku akan berikan kepada kalian semua. Soalnya kan biasanya kita di YouTube nih, di Telinga Indonesia Podcast, kita ngobrol tentang Bali tapi virtual aja. Nih nanti tanggal 19-20 tuh kita ke Pantai Lopina, terus jalan-jalan lah melihat apa saja yang ada di Bali. Tidak hanya Denpasar, tidak hanya Kuta ya, jadi banyak. Oke, nah aku tadi tertarik dengan transportasi transplantasi biaya. Kalau tadi perjalanan saya nih 223.000, saya bayar sendiri, Pramas Sanur cuma hotel doang. Nah jadi tapi udah termasuk apa? Sudah termasuk parkir itu. Udah bersih tuh kan? Keren banget. Di aplikasi sudah termasuk biaya masuk dan parkir bandara, jadi tidak ada additional. Yang bagus kedua, sekali. Resmi dengan Grab yang melalui aplikasi itu
Satu, yang pertama historinya akan tetap melekat di situ ya, artinya seandainya pun ada, mungkin walaupun kita selalu standar SOP kita adalah double check dan pastikan tidak ada barang tertinggal, seandainya pun di kemudian hari mungkin ingin cross check, driver tetap bisa dihubungi oleh customer service karena histori tetap ada di situ. Nah, yang kedua juga termasuk asuransi Bu, jadi dengan resmi aplikasi semua terdata, kita juga diselipkan memang sudah termasuk asuransi perjalanan. Ya, tetap ya kita nggak berharap yang terburuk ya, kita pasti tetap berharap yang terbaik. Iya benar-benar. Yang terburuk terjadi. Dan sebenarnya secara peraturan kita sudah mengikuti semua. Artinya ketika ada di bandara, ada di pesawat pun kita sudah lolos tes negatif semuanya. Jadi saya rasa sih dari awal perjalanan kita udah masuk ke area yang sangat sehat gitu, healthy-nya bagus. Sampai di mobil pun kita punya separator ya, plastik separator, kita punya hand sanitizer, dan juga kita punya gelap tapi nggak kelihatan ya, air purifier. Air purifier juga punya. Ya, wah, itu khusus untuk yang di bandara. Sorry, jangan ngeliatin muka aku. Nah tuh, air purifier tuh khusus yang di bandara ya, mitra driver di bandara. Jadi nggak sia-sia kayaknya ya. Kalau biasa kan kita tuh nego-nego berapa ya gitu. Nah tapi masih ada ya. Masih ada yang nego-nego. Tadi saya juga dinegoin. Konvensional saya juga tadi ada. Cuman kebetulan aku udah pelajari, sebelum ke Bali aku udah pelajari berapa tujuan saya udah saya catat. Kemudian biayanya juga sudah saya catat. Kira-kira berapa yang saya keluarkan. Nah, kebetulan aku kemarin tuh dapat informasi juga dari waktu saya di Halim Perdana Kusuma itu ternyata memang Grab sudah bermitra hampir seluruh bandara Indonesia ya Pak ya? Atau semua? Berarti di perhubungan ya, dari Kementerian Perhubungan memang bekerja sama. Betul. Oh, luar biasa. Semua juga diawasi, termasuk standarisasi kelengkapan, dan driver juga semua sudah divaksin. Harus dong kalau itu. Masa penumpang vaksin yang pemilik bisnis mobilnya tidak itu car bisnisnya tidak vaksin, jangan dong gitu ya. Oke, terima kasih. Aku akan menikmati perjalanan ini tanpa kamera ya. Thank you Gusti Ayu memberikan informasi ini untuk kamu di Air Indonesia. Thank you, bye. Sampai jumpa ya di Pramama Sanur Beach Bali. Atau malam-malam kita nanti di Bambu ya. Soalnya aku waktu syuting virtual, kalian ingat kan waktu zaman Covid lagi gila-gilanya tuh kita syuting virtual dengan Pak Erik Tumbaleka, dengan Pak Ipan Malik. Nah sekarang bener-bener nih gue udah kesini ngelihat langsung, jadi nggak cuma bayangan doang gitu. Terima kasih, selamat sore, bye-bye. Di tanda lantai Grab dan arah melalui pada aplikasi. Telinga Indonesia Podcast, The Real Story of Our Life.